عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمحدث ومشايخنا ورسولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian pasaran kita. Mungkin tahun ini kita bacanya jauh lebih cepat daripada tahun kemarin. Kalau memang nanti ada sesuatu yang harus saya jelaskan, maka saya jelaskan secara terperinci. Tetapi kalau saya anggap ini sesuatu yang sudah lumrah, maka saya hanya membaca dan nanti sedikit memberikan penjelasan. Kita harap mudah-mudahan dia bisa selesai. Sebenarnya bisa sih kalau setiap ngaji sampai jam 2 selesai gitu. Cuman Bapak pulang ke Kepan, saya jauh banget baliknya. Ya kita coba baca aja, mudah-mudahan harapannya bisa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fil istinja'i. Ini satu pasal menjelaskan tentang istinja. Istinja itu artinya bebersih, artinya memotong. Najaritu syai'an idza qata'tu. Istinja artinya memotong, seakan diri kita memotong daripada kotoran yang keluar pada diri kita. Ya, Bapak ketemu dalam kitab yang besar itu namanya istitoba namanya. Kalau istinja itu lebih umum. Kalau istinja itu alat bersucinya dua, bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu. Tapi kalau istitoba itu artinya berbersih, alat bersucinya cuma satu, yaitu air. Ada lagi dalam kitab disebut dengan istijmar namanya. Bersih juga, tapi alat bersucinya cuma batu. Jadi kalau disebut dengan istinja, alat bersucinya dua, lebih umum. Bisa batu, bisa menggunakan air. Dan yang paling afdol kalau cebok itu pakai dua-duanya. Kalau afdol dua-duanya, yaitu pertama menggunakan batu dulu, kedua baru menggunakan air. Tapi kalau dibalik malah jadi makruh. Kenapa? Kalau udah pakai air udah bersih banget, ngapain pakai batu lagi? Dan inilah yang dipuji oleh Allah kepada masyarakat orang yang ada di daerah Kuba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah memuji kepada orang-orang yang tinggal di Madinah, yang tinggal di daerah Masjid Kuba. Mereka bersucinya luar biasa. Maka Rasulullah tanya kepada mereka, apa sih alasannya Allah memuji kepada mereka? Mereka mengatakan, kami ya Rasul, kalau mau cebok itu, ceboknya pakai dua alat bersuci. Pertama, kami menggunakan batu dulu, baru selanjutnya kami bersuci menggunakan air. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadi makruh. Kenapa? Karena air aja udah bersih, batunya buat apa? Tapi kalau baru cebok pakai batu doang, ada yang ngeganjel apa enggak? Ganjel. Makanya dibilasnya baru pakai menggunakan air. Nah, istinja ini, cebok ini gimana? Yajibul istinja, hukum pertama daripada cebok itu adalah wajib. Kapan cebok itu wajib? Min kulli ratbin, pada tiap-tiap benda yang cair, yang basah.
Itu kaidahnya. Jadi kalau bendanya kering, ceboknya sunnah. Keluar tainya kering, ceboknya sunnah. Atau keluar bendanya cair tapi nggak najis, maka ceboknya sunnah. Keluar sperma, ceboknya sunnah. Nggak dicuci, nggak apa-apa. Tapi kalau udah berkerak, susah kencingnya nanti, tetap aja kita sunnah membasuh. Tapi kalau bendanya keluarnya cair, najisin, bendanya najis, kharijin minal kubuli, yang keluar daripada lubang depan, awid duburi ataupun rawang belakang, maka hukum istinjanya menjadi wajib. Jadi kapan wajib istinjanya? Kalau bendanya keluarnya cair. Berarti kalau nggak cair, nggak wajib, sunnah hukum. Yang kedua, bendanya najis. Berarti kalau bendanya suci, sperma, nggak perlu cebok. Mau cebok boleh, nggak cebok sunnah hukum. Kharijin minal kubuli, keluarnya dari lubang depan ataupun lubang belakang. Berarti kalau keluarnya bukan dari lubang depan, keluarnya dari pantat, ceboknya mubah. Pantat saya gerah banget habis main sepeda, mau cebok pakai air, ceboknya mubah gitu. Kenapa? Nggak keluar dari lubang depan, nggak keluar daripada lubang belakang. Dengan apa? Bilma'in awil hajari, ay bilma'il mutlaqin, baik ceboknya itu dengan air yang mutlak, awil hajari, ataupun ceboknya dengan batu. Jadi kalau istinja, ceboknya caranya 3. Pertama, kalau mau cebok pakai air bisa. Yang kedua, mau ceboknya pakai batu juga bisa. Afdolnya menggabungkan keduanya. Tapi kalau mau meringkas pakai yang mana? Air lebih afdol. Kenapa? Air lebih kuat, lebih atau ma, dengan sesuatu yakumu, yang menempati makomahu, daripada posisi batu. Kalau kita nggak mau pakai batu, ada sesuatu yang setara dengan batu. Syaratnya apa? Min kulli jamidin, dengan sesuatu benda yang padat. Tahirin, bendanya harus suci. Qali'in, bendanya itu kasat, bisa menyerap. Ghairi muhtaramin, dan benda itu bukan benda yang dihormati, artinya bukan makanan. Boleh, sekarang pakai tisu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Tisu itu bendanya benda padat, jamid dia, tahirun, dan dia suci. Kenapa? Terbuat dari kayu. Qali, bisa menarik, artinya bisa meresap. Kayak batu bata, bisa nggak? Bisa dia. Kenapa? Benda padat. Yang kedua, bentuknya kasar, bisa narik, dan dia suci. Tapi kalau bendanya najis nggak bisa. Pernah Nabi nyuruh salah seorang sahabatnya cariin batu. Kenapa? Nabi mau buang air besar. Dibawain 2 batu, yang satu lagi tai onta yang udah kering keras juga dia. Pas Nabi pegang, ini batu, yang ini mau bukan, ini apa? Telepong ini. Telepong itu tai yang udah kering keras itu kalau dilempar benjol juga. Itu nggak bisa. Kenapa? Walaupun bendanya keras, itu terbuat daripada jangan tulang juga nggak boleh. Kenapa? Tulang itu makanan jin. Waktu jin makan, tai ini nggak boleh gitu. Pakai roti juga nggak boleh. Makanya ada yang cebok 2, haram. Haram pertama, tapi jadi ceboknya pakai air apa? Pakai air boleh nyolong dia. Air boleh nyolong, ceboknya sah, tapi apa? Tapi dosa di hadapan Tuhan. Ada yang ceboknya haram, nggak jadi apa? Cebok pakai sari roti. Sari roti itu bendanya suci, dia bisa nyerap, bisa, tapi muhtaramin, dimuliakan. Itu mau buat makan, bukan buat pantang. Makanya itu dulu orang dulu bilang, kalau kalian kebelet berak, mau kencing kemana-mana, bawa batu. Nah, bawa batu itu bukan nahan berak, bukan nahan kencing. Maksudnya kalau udah kebelet berak, kebelet kencing, nggak ada air, ceboknya pakai batu, bukan nahan berak. Yang bilang nahan berak, cari batu paling gede, taruh di celana, yang melorot. Yang tadinya mules, dia pengen berak. Maksudnya kalau nggak ada batu, pada dulu kalau ayah cerita ngaji di Himatul Masakin itu kan sempat tuh kayak Abdul Hamid gitu, ngajar kayak Abdul Hamid, ngajar di situ, baca Riyadhus Shalihin di situ. Bilang itu waktu cerita tentang masalah cebok,
Dan ceritakan juga sama Syekh Muhajirin, lebih tepatnya Syekh Muhajirin, kayaknya bukan Syekh Muhammad tapi Syekh Muhajirin. Syekh Muhajirin bilang gitu, kita kalau mau cebok ke material beli batu bata, setiap berak beli batu bata 3. Jadi kalau cebok pakai itu gini bang, bukan digosok ya, ini titip kita, keluarnya itu hasafahnya doang. Jadi kalau pakai batu jangan diusok-usok, ledes, tempel aja, ditempel. Nih, tuh 1, 2, 3. Kalau bata itu kan sisinya 4, makanya kita boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Tapi bagian yang lebih besar lebih dulu, 1, 2, baru 3. Harus 3. Kalau di bol syaratnya basah dia. Kalau di bol basah nggak boleh udah ngeleber. Kalau ngeleber bentuk daripada batak nggak bisa hilang. Makanya harus di sini. Taiknya basah cuma di sini. Jadi buru-buru cebok, habis buang selesai, tempelin doang. Jangan digesek batak begini, geledes gitu. Cuma ditempel, tapi nggak bebas. Ya namanya pakai batu, namanya pakai tisu. Maka nggak berlaku bagi yang beraknya mencret, cocek, nggak bisa. Kalau pakai batu nggak bisa. Pakai tisu nggak bisa, harus pakai khusus yang beraknya normal. Yang makan jengkol sayur asam keluarnya normal. Tapi kalau kebanyakan makan bubur nggak normal. Paham ya? Jadi kalau bayangin pakai batu nggak cuma ditempel. Kalau berak beli batu 3, beli batu 3. Ntar lama-lama batu batanya banyak, bikin rumah air namanya. Gak apa-apa. Wal afdalu, dan yang paling utama, ayas tanjia bil ahjari, adalah dia bersuci dengan menggunakan batu, summa yutbi'uha bil ma'i, kemudian diikuti dengan air. Ini paling afdol nih. Ini yang dipuji oleh Al-Quran. Orang masyarakat Kuba, ngapain bro pakai air? Enggak, saya mau menjalankan sunnah. Kenapa? Itu kemuliaan. Jadi kalau ngomongin cebok, syariat cebok itu pada masa Nabi Ibrahim udah ada cebok. Tapi Nabi Ibrahim ceboknya kudu pakai air. Jadi kalau nggak pakai air dia nggak bisa cebok. Tapi umat Nabi Muhammad boleh cebok pakai batu dan sesuatu yang sama, semisal batak boleh. Kalau pakai keramik nggak boleh. Artinya pakai porselen nggak boleh. Baliknya tembikar bakarnya boleh. Hati-hati takut berdarah itu. Kalau pakai porselennya nggak boleh. Yang halusnya tuh. Tapi kalau belakangnya keramik boleh. Pakai bambu boleh nggak? Boleh. Bebek besar. Kalau bagian luarnya, kalau bagian dalamnya kalau ya. Kalau luarnya nggak boleh, dalamnya. Makanya hati-hati besar. Kilo kan ledes gara-gara bambu. Kalau di bandar gitu. Mana perkara tuannya itu. Dewa itu jaga. Faidah harod dalik tasoro. Tapi kalau dia mau meringkas ala ahadihima, dari salah satu kedua alat bersuci, falma'u afdalu, maka air lebih utama. Kalau nggak mau ringkas dia pakai air. Jadi kemana-mana bawa air. Pakainya air suci, mensucikan, bawa botol. Jangan pakai air aki, copot nanti. Wa yusannu, dan disunahkan an yakula ba'dahu, untuk berdoa sesudah daripada apa? Daripada dia cebok, membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat kemunafikan. Ini munafik ini ngaku doang Islam, tapi nggak pernah bersyukur. Orang nggak sadar, disangkanya rizki itu uang mulu, uang mulu tuh rizki. Dia nggak sadar kesehatan yang Allah berikan itu juga rizki. Kita berak ngeden gampang itu rizki. Ada orang ngeluarin kentut aja 17 juta, ngeluarin kentut belum sama ampasnya itu. Makanya disuruh kita doa bersihin hati. Kadang-kadang kita orang munafik, ngakunya agama Islam tapi nggak pandai bersyukur sama Allah. Makanya diajarin Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin, ya Allah lindungilah farji, kemaluanku, minal fawahishi, daripada perbuatan keji. Kalau dia baca doa tuh yang namanya burung gak bakal nemplok sembarangan, gak bakal. Kalau nemplok sembarangan berarti kencing doang, doa kagak. Ayo taruhan. Tapi kalau dia doa nggak mungkin tuh burung kagak mau berdiri, udah dipegang sama yang bukan haknya nggak mau berdiri. Tapi kalau yang megang biangnya jangankan dipegang, dilihat udah berdiri.
Faslun fil wudhu. Ini pasal menjelaskan tentang wudhu. Jadi Bapak, kalau kita bicara, saya simpel ya, kalau bicara tentang syariat itu, syariat agama itu ada tahapan-tahapan. Tahapan kita belajar sholat, tahapan kita melakukan wudhu, tahapan kita cebok, itu masanya sama. Kapan? 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Satu paket dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hadiahnya itu sholat. Maka perintah sholat itu turun pada saat Isra Mi'raj. Sholat itu nggak bakal sah kecuali dengan berwudu. Maka perintah wudu ngikut bareng dengan perintah sholat. Salat dan berwudu itu nggak akan sempurna kalau ceboknya nggak bersih. Maka sebelum berwudu ada praktek istinja. Jadi ini barang nih, sholat, wudu, istinja 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah turun syariat itu. Jadi paripurna semuanya. Bahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam membimbing Rasulullah dalam sholat itu dibimbingnya 2 hari itu sholat. Untung Nabi itu cerdas. Kalau Nabi nggak cerdas susah kita. Kenapa? Karena Jibril ngajarin Nabi sholat itu nggak pakai ngomong, nggak pakai papan tulis. Turun waktu subuh belum sholat. Kenapa? Jibril belum ngajarin. Baru turun itu lohor. Lohor datang Jibril jam 12. Kelar ngajarin Nabi, datang lagi asar jam 3. Datang lagi jam 6 sholat maghrib, datang lagi jam 7 melakukan sholat isya, besok datang lagi jam 4 sholat subuh. Besoknya hari kedua Jibril datang, sholat zuhurnya jam berapa? Jam 3 kurang 5 menit. Datang lagi sholat asar jam berapa? Jam 6 kurang 5 menit. Datang lagi sholat maghrib jam 7 kurang 5 menit. Datang lagi sholat isya jam 4 kurang 5 menit. Datang lagi sholat subuh jam 6 kurang 5 menit. Maka malaikat Jibril bilang kepada Nabi, wahai Nabi, yang namanya waktu sholat itu kayak yang sekarang sama yang kemarin. Yang kemarin itu adalah awal waktu sholat, yang hari ini adalah batasan akhir daripada waktu sholat. Nabi jadi paham, oh berarti sholat zuhur jam 12, habisnya jam 3. 2 hari diajarin. Begitu juga dengan cara wudhu, cara itu Nabi diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Nah ini terkait tentang wudhu itu wadu'a. Wadu'a artinya cerah, cemerlang. Walahu, dan pada pembahasan tentang wudhu syurutun, kita membahas tentang syarat-syarat. Wa furudun, dan fardu-fardu. Wa sunanun, dan sunnah-sunnah. Wa makruhatun, dan kemakruhan-kemakruhan. Wa nawaqidun, dan perkara yang dapat merusak daripada wudhu. Fasyurutuhu, maka ada pun syarat daripada melakukan berwudu, asyaratun, itu ada 10. Pertama al-Islam, pertama wudu itu kudu orang Islam. Wa tamyizu, yang kedua adalah anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, 6 sampai 7 tahun. Wan naqa'u anil haidi wan nifas, itu nggak ada wan nifas kan, ditambahin itu. Wan naqa'u anil haidi wan nifas, dan wudu itu harus suci daripada haid dan nifas. Berarti apa? Kalau ada orang haid, kalau ada orang nifas, dia lagi nggak sholat, wudunya haram. Buat apa dia wudu? Jadi wudu itu ada yang wajib kapan? Kalau dia mau melakukan ibadah sholat, maka wudu itu hukumnya wajib. Wudu hukumnya sunnah kapan? Tajdidul wudu. Kalau ada orang sudah punya wudu, sudah dipakai sholat, lalu datang waktu sholat dia ngulang wudu, maka wudunya hukumnya sunnah. Tapi wudu bisa makruh kapan? Kalau tajdidul wudu, orang mengulang wudu, tapi wudu yang pertama belum dipakai sholat. Ini wudu dia nih, belum sholat, belum baca Quran, tiba-tiba datang azan isya, dia wudu lagi, makruh. Kenapa? Wudu yang pertama lu pakai dulu. Yang keempat, wudu itu bisa haram. Apa? Nih, bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang nifas, itu jadi haram juga. Salah dijawab. Lalu orang yang haid nifas apa ibadah di bulan Ramadan? Dia kan nggak boleh baca Al-Quran. Iya, dia nggak boleh baca. Minimal dia berwudu. Goblok. Kenapa? Buat apa wudu? Haram.
Wa amma, dan dari segala sesuatu, syarat wudu itu wa amma, dan terhindar dari sesuatu yang dapat mencegah wusulal ma'i, sampainya air ilal basyarati, sampai dengan kulit. Mana anggota wudu kita yang kalau ada penghalang sebelum wudu penghalangnya dihilangin? Belek itu penghalang, belek. Kalau kita habis sholat beleknya masih ada, ulangin wudunya, ulangin sholatnya. Kenapa? Berarti beleknya nggak dibersihin. Orang habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilihat di tumitnya masih ada bekas cat, suruh ulang sholatnya. Kenapa? Berarti waktu sholat itu tumit nggak dibersihin cat. Kenapa? Tumit bagiannya harus dibasuh. Paham? Kalau catnya adanya di perut nggak masalah. Kenapa? Perut nggak harus dibasuh. Tapi kalau pada bagian wudhu ada, udah. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilihat ada bekas cat di sini, ulangin wudhunya. Kenapa? Syarat wudhunya nggak sah. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi air itu masuk. Termasuk kutek. Kutek itu harus dihilangin. Kutek harus dihilangin. Kalau pacar jangan dihilangin, tapi dikawinin. Yang ngantuk sih. Kalau kutek harus dihilangin, kalau pacar enggak. Kenapa? Kalau kutek diambil pakai silet, itu dikerok, itu ngelek. Kalau pacar dikelet, itu yang kena kukunya. Kalau yang kena kukunya nyatu, itu berarti pacar. Itu boleh, air wudhu masuk. Tapi kalau dikelek, ngeletek, itu berarti harus dibersihin. Istri kita yang pakai kutek kalau mau sholat bersih. Termasuk, mohon maaf, tai yang ada di dalam kuku, kalau masih ada, ente ngelihat imamnya kukunya banyak itunya, mendingan sholatnya diulang. Kenapa? Air wudhunya nggak masuk ke dalam. Makanya kalau lihat imamnya kutang gitu, mohon maaf bang ya, lihat tangan hitam banget gitu. Jadi imamnya sebelum jadi imam gini, cek dulu. Nah, kata Sasapi, bagus. Kalau dibilang kotor jangan jadi imam. Bandros. Karena apa? Ini nggak nyampe. Ini harus masuk. Jadi dipikirin gitu. Jadi ibadah kita sekarang kita lihat, ya Allah, dulu kita geblek banget. Ya sekarang jangan geblek, dibenerin. Makanya ngaji. Jadi kalau belajar kita sesuatu ternyata udah sesuai, berarti bersyukur, sekarang tinggal lanjutin. Tapi kalau ada yang nggak sesuai syariat agama, bersyukur. Kenapa? Dikasih tahu sekarang supaya benar. Jadi saya lebih rajin sendiri. Dulu ayo potong kuku, jember banget. Apalagi yang kukunya panjang sampai melingkar-lingkar, ceboknya mohon maaf ya, agak sulit gitu. Syaratnya apa lagi? Wa alla yakuna, dan tidaklah ada alal udwi, atas anggota wudu, ma akan sesuatu yughayyirul ma'a, yang dapat merubah air, kazakfaroni, seperti minyak zakfaron. pH-nya air sama pH-nya minyak itu beda. Jadi kalau tangan kita banyak lumur amis gitu, bersihin dulu pakai sapu. Kalau tangan kita berminyak gitu, mohon maaf. Kalau habis ngurut kan pakai GPU ya. GPU kan minyak itu. Itu kalis. Walaupun ada ulama yang mengatakan pH-nya air lebih tinggi, boleh, tapi kita ikhtiar. Ente kan ngerasain waktu air kena minyak itu kalis, maka sebelum wudhu bersihin dulu tuh bekas minyak. Kadang-kadang tangan lama banget, sampai sejam setengah tangan doang. Nah ini bersihin dulu kaki. Nah ini saya ngomongin saya. Kadang-kadang itu kepala dibersihin dulu. Jadi kalau udah bersih baru wudhu. Bahkan ada, mohon maaf ya, ada yang ngurut apik ada. Nanti waktu lagi basuh lagi, waktu mijit kaki dia bilang ke bini kita, tolong rebusin air hangat. Direbusin 1 ember. Nanti diambilin air, sambil dia pijit terakhir ditarikin tuh tangan, dikasih air hangat, ditarikin supaya apa? Minyaknya ketarik semua. Jadi waktu kita tidur lega. Ini kadang-kadang tidur ada minyak, sampai di spraynya nempel gitu. Ente jangan langsung sholat, belum sholat isya langsung wudhu, itu kalis. Emang airnya nyampe, tapi nggak ketemu kulit, sedangkan yang harus dibasuh ini kulit. Itu nggak boleh. Jadi sholatnya gimana? Yang remeng-remeng itu, yang dulu pernah ngerasain ya sekarang dikodok.
Kenapa? Saya yakin nggak masuk. Bersihin dulu, makanya sholat itu apik. Nanti dijelasin di depan. Kenapa tangan? Kenapa istinsyaq? Kenapa siwak itu di bagian di luar fardu? Nanti dijelasin di depan. Yang penting apa? Wal ilmu, dan punya pemahaman. Yang penting ini jarang di kitab kita. Wal ilmu, dan memiliki pemahaman bi fardiyatihi, dengan kefarduan wudu. Bapak jangan kebangetan parah, nggak tahu fardu wudu ada berapa. Kalau bapak nih, lanjutannya gimana? Wa alla ya'taqida, dan siapa orang tidak meyakini fardon daripada satu fardu min furudi, daripada furdu sunnah itu akan sunnah. Jadi nggak boleh kita meyakini yang fardu itu sunnah, maka nggak sah. Harus tahu berapa fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama dari 6 itu dasarnya yang 2 sampai 5 nasnya itu dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Yang 1 dan yang ke-6 itu hadis Nabi Muhammad. Yang 1 dan 2 itu muka disertai dengan niat. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki. 6 tartib itu harus tahu. Terus dibilang itu kalau basuh kepala hukumnya apa? Sunnah. Berarti selama ini wudunya nggak sah. Kenapa? Meyakini yang fardu itu sunnah, jadi jelek. Harus tahu gitu. Dia bingung nih, kuping apa? Kuping mah fardu nih, kuping fardu, kepala sunnah. Udah, sholatnya nggak bakal bener deh. Kenapa? Dia nggak punya ilmu. Harus paham. Kenapa nggak sholat? Nggak bisa, Ustaz, saya sholat di sini. Kenapa nggak sholat? Kagak bisa kumur-kumur, bego namanya. Yang suruh wudu kumur-kumur siapa? Kasih anjur, rumahnya di atas. Ini rumah di atas. Bawah itu kandang kambing, kandang ayam. Bawahnya tai, ada lele semua sih. Kita wudu di sebelahnya itu. Baunya kecium, airnya khawatir nyampur. Kita narik itu, buset, airnya hijau. Perasaan masuk kumur, kagak sudi. Iya, jangan dikumur-kumur, langsung aja bukanya. Yang nyuruh kumur-kumur siapa? Saya nggak sholat, kenapa nggak bisa kumur-kumur? Udah jelas tuh, geblek, jangan diangkat mantu. Belek kepalanya. Ini jangan kayak orang bodoh gitu. Amil tapi bodoh gitu. Ya, ini silakan kalau yang mau foto jenazah. Udah, istrinya mau cium, jangan nanti wudunya batal kan. Masa wudu jenazah batal? Yang batal itu wudu orang yang masih hidup. Yang sudah mati nggak bisa batal. Jadi kalau istri kita meninggal, kita masih hidup, kita cium, yang batal diri kita nggak batal. Ya, ada lagi, mohon maaf, itu kebangetan alim. Kebangetan alim. Datang set mertuanya perempuan datang, ibu sehat, begini dia, pak punya wudu, mantu goblok. Jangan jadi mantu. Walaupun sorban undang-undangnya panjang, kenapa fikihnya bego? Masa mertua itu sampai kapan? Jangankan bininya masih bini kita, udah kita cerai, itu masih mertua kita, nggak ada bekas mertua. Nggak ada bekas mantu. Ruangan begini, maaf ya. Dulu kan situ mertua, sekarang udah enggak. Banyak nonton Korea. Nggak ada bekasnya. Nah ini Bapak harus pahami. Ini dibuka kurung. Waduhulil waktu. Ini beda nih kasusnya. Jadi dikasih buka kurung dulu. Waduhulil waktu, dan syarat berwudu itu harus masuknya waktu. Wal muwalatu, dan terus menerus. Bagi siapa? Binisbati, yang dibebankan, lidah imil hadasi, bagi orang yang terus menerus keluar hadas. Tutup kurung, itu beda kajiannya. Jadi begini Pak, bagi orang yang normal, kapan saja Bapak berwudu silakan. Sholat zuhur jam 12, sholat zuhur jam 12, Bapak wudu jam 9 pagi, terus bertahan sampai jam 12, boleh. Tapi kalau orang lidah imil hadas, orang yang terus menerus hadas, dia nggak boleh sembarangan. Kapan dia wudu? Kalau udah masuk waktu sholat. Jadi gini Pak, sholat itu harus pakai wudu. Cuma ada 2 keadaan orang boleh sholat nggak pakai wudu, cuma 2 keadaan. Ini ya, saya ulangi.
sholat itu kudu pakai wudu. Boleh sholat tidak pakai wudu dalam dua keadaan. Kapan? Pertama, dalam keadaan as-sholat lihurmatil waktu, sholat menghormati waktu. Air kagak ada, tayamum kagak bisa, lagi di jok bis lu agung, udah jam 5:30 pagi, baju kena muntah, arahnya ke selatan bisnya. Wah, waktu sholat mau habis, udah sholat dihormati waktu aja, nggak menghadap kiblat, pakaian kena najis. Nanti sampai Cirebon, sampai Kuningan, mandi yang bersih, wudu, pulangin lagi sholat. Yang kedua, lidah imil hadas, itu dia nggak pakai wudu. Kenapa? Waktu dia selesai wudu kan kerannya ngocor terus titiknya, berarti kan udah batal. Nah, yang lidah imil hadas ini sama nih statusnya sama perempuan yang sedang istihadah. Istihadah darah yang keluar selain daripada haid dan nifas, namanya istihadah. Wajib puasa, wajib dia melakukan ibadah sholat, tapi cara wudhunya nggak sama kayak kita. Dia kapan? Kalau udah datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih bagi yang kerannya udah dol nih, yang kalau ini masih mercik aja nih, kerannya udah jelek nih, udah selek. Atau yang sedang istihadah, azan nih dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama, keluarin kerannya, bersihin dulu barangnya, lalu apa? Tutupin titiknya dengan sesuatu supaya airnya nggak netes. Kalau sekarang udah ada tuh bagus kayak kondom, disanakan dia. Kalau mahal, kantong plastik es. Masukin. Kantong plastik es yang buat es lilin sama karet dikit. Karetin ya. Iya, supaya murah. Jadi air najisnya netesnya di plastik, bukan di sempak. Jangan di popok namanya? Pampers, dia nempel, jangan. Pakai plastik dulu. Nih titik kita masukin plastik, karetin. Jangan udah nih, habis itu wudhu kita, itu selama wudhu walaupun airnya netes terus kita pakai sholat nggak apa-apa. Kenapa? Lidah imil hadas. Selama dia sholat muncul terus tuh, selesai assalamualaikum, diambil segalon gitu misalkan segalon gitu, nggak apa-apa. Nanti dia wudhu ulang lagi begitu. Artinya caranya begitu. Makanya ini harus dikasih kurung. Masa wudhu harus masuk waktu? Bagi siapa? Dan harus terus menerus, artinya dia nggak boleh pakai senggak. Istihadah, istri kita nih, lu udah 15 hari, iya bang, tapi masih keluar darah, itu namanya istihadah, lu wajib sholat. Sekarang lu kamar mandi, udah waktunya azan, kamar mandi bersihin dulu mekinya. Kalau udah bersih, baru sumpel pakai softtek supaya apa? Darahnya nggak nempel ke kancutnya dia. Udah selesai dia pakai wudhu langsung, jangan ngobrol. Habis wudhu langsung sholat. Walaupun darahnya ngucur di softteknya dia, selama nggak tembus ke celana dalam dia, aman dia sholat. Nanti mau sholat, buang lagi softteknya, ganti lagi. Emang begitu. Itu lidah imil hadas sama orang dalam keadaan istihadah. Makanya kalau habis buang hubungan sama istri, makanya sunnahnya itu kita wudhu. Nanti waktu kita mau wudhu pegang air, otomatis tangan kita dingin, otomatis kebelet kencing, jadi kencing, sehingga nggak punya penyakit prostat. Tapi kalau habis hubungan langsung tidur, wah udah tuh dia berkerak di situ. Nanti udah tuanya pas kencing sakit. Oh nauzubillah. Jadi itu hebatnya Nabi. Udah, kamu mau ngulangin babak kedua, iya kata Nabi puasa. Ngapain wudhu? Waktu basuh tangan tuh kita mau wudhu, tahu-tahu kebelet kencing ya, jadi kencing. Tapi kalau babak pertama habis main langsung tidur, udah. Masih mudanya masih apa? Udah tuanya nih. Tahu-tahu ngedol aja. Perasaan klepnya gimana gitu. Nah itu. Gara-gara dulunya kita waktu hubungan nggak bersih. Yang kedua, waktu kita kencing, kita nggak dehem. Jadi kalau kencing itu pakai kaki kiri ditekan ya. Istibrak namanya. Jangan dehem itu bukan bacotnya, perutnya. Jadi dari sini ngabisin dia. Udah ngabisin 3 kali, baru berdiri sekali lagi, jongkok sekali lagi, baru dibasuh. Udah habis tuh. Kalau kagak, waktu ente berdiri perasaan, aduh kayaknya ada yang netes. Nah itu jadi ragu-ragu kita di situ. Nah kalau sudah mulai tahap ragu-ragu, nanti setiap kita mau pakai sempak, habis pakai sempak ambil air cipratin sempak kita. Supaya apa? Supaya sempak kita agak basah.
supaya kalau nanti kita sholat kita lihat ada bintikan air, kita nggak ragu, ini mah bukan air kencing tapi air cipratan kita, karena setan di situ. Aduh, kenapa dicuci? Itu tidak, jangan-jangan tadi keluar berarti najis, tadi sholatnya batal, itu was-was, capek, itu kerjaan setan. Ambil air cipratan, waktu kita lihat basah itu bukan air kencing tapi itu adalah cipratan air kita. Wal ma'u tahuru, dan haruslah kita bersuci itu menggunakan air suci, artinya air suci mensucikan. Kalau pakai air mutanajis nggak sah. Pakai air satu lagi tidak mensucikan, namanya musta'mal, nggak sah. Atau air yang sudah dipakai itu nggak sah. Atau air yang bercampur yang mukhallid juga nggak sah. Wa furuduhu sittatun, dan fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama itu apa? An-niyatu adalah niat. Semua ibadah itu hampir dimulai dengan niat. Niat itu hukumnya wajib. Niat hukumnya sunnah cuma atu doang. Niat jadi sunnah cuma satu doang. Bagi siapa? Bagi seseorang yang mau mandikan jenazah. Nawaitu lirafil hadasil akbari hadil mayit, waktu dia niatnya sunnah, tapi buat niat mandiin jenazahnya wajib. Ini jenazahnya dimandiin wajib niatnya dia, tapi yang tukang mandiin niatnya hukumnya sunnah. Itu doang atu-atu. Sisanya semua amaliyah kalau nggak pakai niat maka nggak sah ibadah. Nanti Bapak, pentingnya begini, Bapak nih, tangan itu sunnah. Kalau di sini dikatakan niat, kapan niatnya wudhu? Niatnya wudhu itu dimulai waktu kita basuh muka. Ini niat wajib, Pak. Kalau niat sunnah harus dimulai pada saat kapan? Pada saat kita melakukan basuh tangan. Kita harus niat untuk apa? Melakukan sunnah-sunnah wudhu. Kalau pas basuh tangan Bapak nggak niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu, maka nggak ada pahala sunnahnya. Walaupun dikerjain, selama ini kan enggak, kita gini aja. Niatnya kapan? Pas basuh muka, berarti tadi tangan, berarti tadi istisyak sama natmado nggak ada nilainya. Kenapa? Ente nggak niat sunnah di situ. Jadi niat pada saat wudhu 2 kali. Niat pertama, niat menjalankan sunnah wudhu. Yang kedua, niat melakukan ibadah fardu. Sekarang saya tanya, waktu basuh tangan ente niat sunnah nggak? Niat apa enggak? Enggak, udah selama ini enggak ada pahalanya, udah gue coret. Harus niat. Tapi kalau kita tahu itu niat, iya. Kalau kita tahu itu sunnah, kita tahu itu sunnah, tetapi untuk mengerjakan sunnah kan butuh niat. Butuh niat. Sholat, iya niat sunnah namanya. Sholat, sholat. Kalau sholat fardu, hukumnya 3 tuh: usolli, ta'yin, sama fardu. Kalau sunnah itu usolli sunnahnya sama waktunya. Jadi tetap harus disebut kesunahannya. Kalau nggak dikerjakan nggak bisa. Kayak orang diam nggak makan dari habis maghrib sampai dari habis subuh sampai maghrib, dia nggak niat puasa sunnah, nggak jadi. Tetap aja walaupun itu puasa sunnah harus dibilang niat puasa sunnah. Dari mana Ustaz? Ada di syarahnya I'anahut Thalibi. Bagi siapa kita? Jadi kalau kita cuma ngerjain doang kagak niat sunnah, ya nggak dapat. Makanya niat wudhu itu 2 kali. Niat pertama melakukan sunnah wudhu, yang kita sering lakukan cuma 1, niat fardunya wudhu, pas sunnahnya enggak. Makanya nanti bagi mereka yang pakai siwak, kalau siwak itu bagian daripada wudhu, maka niat siwaknya nggak usah lagi. Kenapa? Udah jadi 1 sama niat pas basuh tangan. Bisa dipahami, karena nanti ada 2 cara, mau siwakan duluan baru basuh tangan, atau nanti siwak setelah kita melakukan matmadho, masukkan ini. Kalau dia ngikutin yang kuat muktamad setelah basuh hidung, sebelum basuh muka niat dia siwakan, maka nggak usah niat khusus istiwa. Kenapa? Udah dibantu pas basuh tangan, saya niat melakukan sunnah. Ini yang maksud saya bilang, semakin teliti bacanya semakin kita paham, oh itu maksud daripada niat. Makanya hampir semua niat itu hukumnya wajib. Mau ibadah apa saja,
Kalau nggak pakai niat, nggak ada ibadah, nggak ada nilai. Cuma satu saya katakan tadi, yang niat hukumnya sunnah, orang yang mandi jenazah. Kalau jenazahnya diniatkan mandi janabatnya harus, tapi dia niat untuk memandikannya hukumnya sunnah. Jadi sekarang kalau basuh tangan niat, saya niat sunnah, menjalankan sunnah-sunnah walaupun kita paham itu sunnah. Nah sekarang kita fardunya wudu nih. Berarti kalau fardu sesuatu yang tidak bisa tidak. Ingat ya. Nah di sini kan diksinya saya ulang-ulang terus nih. Hebatnya mu'alif hadzal kitab, dia menggunakannya fardu, bukan menggunakan rukun. Padahal rukun sama fardu itu artinya sama-sama wajib. Kalau tidak dibasuh atau tertinggal salah satu daripada yang fardu, nggak sah wudunya. Tapi kenapa kalau sholat menggunakannya rukun sholat, kalau fardu, kalau wudu menggunakan fardu sholat? Bedanya, kalau rukun itu kalau sudah dilakukan dari awal nggak boleh berhenti di tengah, harus ditutup sampai salam, nggak boleh dipotong. Jadi haram membatalkan sholat itu nggak boleh. Tapi kalau fardu wajib dibasuh, tapi nggak kudu terus menerus. Itu fardu. Kita udah niat basuh muka, habis itu udah diparung muka, nanti sampai Bayuran tangan kanan, Palmerah tangan kiri, ke Senayan kali ini terus, nggak apa-apa, bebas. Nanti di mana kita nutup kaki kiri, di Israel misalkan, udah baru boleh sholat. Itu fardu. Mal fardu baina rukun wal fardu itu. Kalau rukun dia harus dilakukan. Kalau sudah takbiratul ihram sampai salam harus dikerjakan. Berhenti di tengah hukumnya haram, nggak boleh. Kalau fardu boleh dicicil. Nah ini namanya fardu. Karena nanti dalam haji beda, rukunnya haji sama wajib haji itu beda. Al-awwalu, maka hukum yang pertama, an-niyatu adalah kudu niat. Innamal a'malu binniyat. Wa yajibu, dan wajib, an yakuna, hendaklah ada akan niat itu apa? Muqtarinan, berbarengan bi awwali juz'in, dengan awal permulaan, yang siluhu minal wajhi, yang dia membasuh daripada wajah. Yang dibasuh itu wajah, bukan muka. Ingat ya, yang dibasuh wajah bukan muka. Nanti saya kasih tahu mana bedanya wajah, bedanya muka. Jadi yang namanya niat itu waktu basuh pertama bagian wajah kita. Nanti saya terusin dulu baru saya jelaskan. Wa mahalluha, dan tempat sahnya daripada niat itu al-qalbu, adanya di dalam hati. Wa talaffuzu biha, dan melafazkan daripada niat tadi itu sunnatun, adalah hukumnya sunnah. Wa kaifiyatuha, adapun tata cara daripada niat, an yakula, hendaklah engkau mengatakan nawaitu raf'al hadas, saya niat mengangkat hadas, au fardal wudu'i, atau niat fardu wudu, au nahwa zalika, ataupun yang semisalnya. Gini Bang, kudu niat kita. Kapan niat? Niat itu adanya di dalam hati kita. Kapan? Pada saat kita basuh wajah kita. Ini untuk yang fardunya wudu, bukan sunnah. Kalau sunnah pas basuh tangan. Pas fardu wudu mana yang namanya wajah? Nanti dijelaskan. Dari sini, cuping sini sampai cuping sini. Dari ujung sini, tumbuhnya rambut sampai sini. Dibasuh tuh. Sekarang kita basuhnya dari mana? Kaidahnya, kalau ada atas sama bawah, mulainya dari atas. Kalau ada kanan sama kiri, mulainya dari kanan. Kalau depan sama belakang, mulainya dari depan. Berarti wudunya dari mana? Dari atas. Pas kanan. Boleh nggak dari sini? Boleh aja. Kalau itu ada aja. Gue pengen gaya dari jauh, boleh. Yang penting mulainya dari wajah. Ya, paham ya? Kadang-kadang kan nanti juga beda diksinya. Dari atas lu tuh, dari atas tuh. Niatnya itu dari mana? Dalam hati. Kalau kita nawaitul wudu'a li raf'il hadasin asghar, tapi hatinya nggak niat, nggak jadi. Kenapa harus dilafadzkan? Lafaz itu bantu supaya di hati gampang. Jadi selesainya niat itu baru selesai kita tarik tangan kita. Gini caranya. Kita lanjutin satu lagi. Asani, yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah, bukan muka. Tulan wa ardun, memanjang dan melebar.
Maksudnya gimana? Kalau melebar itu dari cuping sini nih Pak, nih cuping kiri ke cuping kanan, ini lebar mukanya. Mana panjangnya? Dari tempat mana binti syakri? Dari tempat tumbuhnya rambut orang yang umum. Orang yang umum. Kenapa ada orang yang nggak umum rambutnya tumbuhnya di tengah? Kayak siapa tuh namanya? Artis. Helm Bogor. Dato helm kan di sini nih. Enggak, itu nggak usul. Tetap aja dari sini nih kita. Oke, dari sini sampai mana? Sampai dagu kita. Ini namanya wajah. Jadi kalau nggak bawa sorban, kalau ada perempuan kerudungan dia, kerudungnya nggak dilepas, dia nggak dibasuh, ini nggak kena nih, nggak sah. Jadi kuping, kalau kita berwudu sempurna, kuping itu kenanya 9 kali. 3 kali pertama kena waktu kita basuh muka. Ini niat nih, saya niat wudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, baru ditarik, selesai. Jangan niatnya habis atau gerakannya selesai duluan, jangan berbarengan. Harus kena semua nih dari atas. Saya niat berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Semuanya yang ada di muka harus kena. Jenggot 2. Kalau jenggot itu tipis, artinya kelihatan dagingnya, harus basah. Tapi kalau jenggotnya lebat, cukup bagian luar, tarik aja ini aja. Nanti sunnah, menyala-nyalanya sunnah, tapi cukup tarik aja kalau memang jenggotnya lebat. Kalau jenggotnya tipis, harus basah semua. Kalau pakai kerudung dia nggak mau dilepas, ini nggak kena ya. Maka itulah yang dibilang muka. Kalau wudu itu wajah. Kalau muka tuh minta foto mukanya dong Neng pakai kerudung, nah itu ketutupan tuh, kupingnya kelihatan nggak? Nggak, itu muka namanya. Tapi kalau wajah ini dari mulai sini sampai sini. Sekarang rumbu rambutnya di tengah, tetap aja yang dibasuh dari sini, bukan dari sini. Itu niat. Jadi niatnya itu, habis niat itu selesai kita basuh bagian dagu kita. Nawaitul wudu'a firafil hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Satu sudah jadi. Karena memang fardunya 1 kali. Atas dia sunnah. Bisa dipahami ya? Semuanya yang ada di sini, rambut yang ada di mata itu, rambut itu yang ada di wajah itu ada 17. Ada 17 apa 18? Ada 17. Jumlah rambut yang ada di kepala kita itu ada, rambut yang ada di tubuh kita itu ada 17 maksud saya. Tergantung tempat, terbeda nama gitu. Kayak ini alis gitu kan, ini kumis, ini jenggot, ini apa ini namanya? Atau anak jenggot. Nah, ini apa namanya ya kan? Itu ada 17. Nah, sekarang yang di bagian kepala itu ada 8. Nah, bagian yang ada 8 ini semua, itu waktu wudu harus kena semua, harus basah. Harus masa iya basahin semua. Makanya sebelum wudu belek dibuang tuh, belek ngalangin air masuk, buang. Harus bersih. Supaya apa? Ibadahnya tenang. Kita habis sholat nih, ya kan, imamnya Bang Jamal, habis salam kita lihat tumitnya ada chat, kita ulang aja. Dulu tumit dulu dong. Nggak periksa kukunya. Makanya semua sholat ke atas periksa dulu masa tapi nakal. Kaki lihat kaki. Ya, ceneh. Movistar. Oh, sedikit lagi ya. Asal isu yang ketiga apa? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan kedua sikunya. Itu ma'a itu bersama, artinya ilah. Begini. Itu kan teks Al-Qur'annya begitu kan. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan sampai siku. Jadi yang dibasuh tangan dulu, bukan siku dulu. Ada nggak yang wudunya siku duluan? Ada nggak? Ada. Mana orang? Sini. Ayatnya kan faghsilu, tangan dulu. Jadi begini. Siapa yang begini? Bagi orang yang sehat. Orang yang sehat begitu, yang benar. Tarik air, kumpulin, tarik ke bawah.
Karena bunyinya begitu, itu sunnahnya begitu. Sekarang dari atas ke bawah muncul dong jadi nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala sunnah. Sunnahnya dari sini. Bagi siapa orang sehat. Kalau buat orang sakit dari siku ke tangan. Kalau dia diwuduin, mau sholat mau wuduin, udah tangannya ditaruh, disiram dari sini ke bawah, jangan dari sini ke atas, basah kasurnya. Buat siapa orang yang sakit. Bapak sehat, kita sehat, ya mulainya dari tangan. Mulainya dari tangan. Ini kagak, kadang keran lu kurang tinggi, maksudnya lu wudunya jongkok. Dikasih keran pendek biar kita jongkok supaya bisa narik begini. Kalau kita setengah ruku, pegel, apalagi badan kayak saya. Makanya bagusnya tempat wudhu nih kalau dibongkar, duduk. Yang kedua, sunnahnya itu menghadap kiblat. Sekarang kerannya madep selatan, gak usah pakai ngombel, badan lu aja yang ke barat, kerannya biar selatan. Nyumbang kagak tuh bongkar nih Ustaz nih, nggak menghadap kiblat, nyumbang aja, ketok gitu. Besok kalau udah tahu kiblat kemana, sono, berarti kerannya di sini Ustaz, bangkunya di sini, pakai bangku bagus. Kenapa? Nanti ada dalam masukin jari kiri kelingking ke kaki kita, itu nggak bisa dilakukan kecuali sambil duduk. Biar kata jago silat juga nggak bisa, kita setengah jongkok begitu nggak bisa. Waktu dalak itu gosok-gosok. Nanti mudah-mudahan dibongkar nanti ya. Kencing udah ada yang nyebokin aja. Nah, sekarang apa saja yang ada di tangan dibasuh semua. Maksudnya dibasuh gimana? Ada jarinya 6. Jarinya 6. Maka kalau dia masih masuk bagian tangan pun dibasuh. Sekarang ada kutilnya gede banget, harus dibasuh. Intinya mana yang masuk pada bagian tangan itu harus kita basuh. Nah, wudu ada 2 kesunahan yang Allah muliakan bagi kita umat Nabi Muhammad. Namanya sunnah buroh. Yang kedua sunnah tahjil namanya. Buroh itu sunnah waktu membasuh muka itu dilebihkan, airnya dilebihkan. Ini kena nih, bagian rambut kena, bagian cuping sini kena semua. Itu namanya buroh, melebihkan bagian wajah. Tahjil sunnah melebihkan bagian tangan dan kaki. Kalau sampai siku udah sah, lebihin sampai sini. Kalau kaki sampai mata kaki udah sah, lebihin sampai betis. Itu namanya sunnah tahjil. Nanti wajah kita bercahaya, disebut buron muhajjadin. Aimin asari wujud, karena dari bekas wudhu kelihatan umat Nabi Muhammad, kelihatan. Kenapa? Mukanya bercahaya waktu dia berwudhu. Dilihat itu, walaupun hitam di dunia, di sana terang benderang. Masuk, saya nggak bisa, nggak gua tahu lu min ahlil wudhu. Iya. Wudhunya benar. Kenapa? Pas basuh dia doa, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, berikan cerahkan wajah saya pada hari-hari di mana wajah orang kusam semua. Saya doang yang pakai pons, ya Allah. Padahal di dunianya mah kelang gitu. Namanya sunnah tahjil, itu yang membedakan. Jadi tadi Ar-Rabi'u, ini yang penting, mashu syai'in minar ra'si, yaitu mengusap sebagian daripada kepala. Saya nggak bahas terlalu panjang karena di sini kita mengejar ini. Yang membedakan pembedaan pendapat itu gara-gara huruf ba-nya doang itu. Wamsahu biru'usikum. Kenapa berbeda wuduknya Imam Malik sama Imam Syafi'i itu gara-gara huruf ba itu sendiri. Ba itu maknanya banyak. Kita biasa maknanya dengan doang. Padahal ba itu bisa insaf, bisa takdiyah, ba itu bisa ba-nya litabrik dan sebagainya. Intinya gini, kalau khusus kepala yang dibasuh bisa 2 Pak. Yang bisa dibasuh pertama benar-benar kulit kepala atau rambut yang masih di kepala. Bisa 2. Sekarang begini nih, ini kita rambut nih. Selama rambut ini masih di bagian kepala kita boleh. Ada yang putih ini. Ini tadi. Nah ini, kalau yang namanya goslun, membasuh, airnya kudu ngalir. Mau ngalirnya dibantu pakai tangan atau disiram, ini namanya goslun. Ini goslun, airnya ngalir. Kalau yang namanya mashun, mengusap, ambil air,
terus dikepetin. Masih ada nggak nih? Ada. Nih namanya mashun. Jadi kalau mashun boleh kita kena kulitnya atau kena rambutnya, boleh. Yang penting rambutnya masih di atas kepala. Jangan di bagian depan. Kenapa? Kalau di bagian depan ini udah keluar dari kepala nih, nggak sah kita ngusap rambutnya. Kalau mau yang tengah. Pas ditarik masih di kepala nggak dia? Ini boleh. Jadi boleh yang diusap rambutnya, boleh yang diusap bagian dagingnya, boleh. Jadi kalau kita mau wudhu gitu, habis tangan set gini. Boleh. Belakangnya rambutnya doang boleh, boleh. Kenapa? Rambut bagian dari kepala. Syafi'i baknya litab'id. Yang penting bagian kepala mana aja dah. Namanya kepala dari sini. Tumbuhnya rambut di kepala semua. Maka selama masih di kepala, kita boleh mengusap itu gimana? Mau kena rambutnya boleh, kena dagingnya boleh. Paham ya? Al-khamisu, adapun yang kelima fardunya wudu, ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh dua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Wasadisu, adapun yang keenam, at-tartibu adalah harus berurutan. Nggak boleh nggak berurutan, basuh kaki dulu baru tangan, habis tangan basuh muka, musah, baru bagian kepala. Walaupun dibasuh semua nggak berurutan nggak sah. Dari mana, Ustaz? Dasarnya tartib itu dari mana? Nah, ini yang harus dipahami. Kenapa Syafi'iyah ada tartib mulu, ada tartib. Tartib itu dari Al-Quran. Jadi waktu Nabi Muhammad selesai melakukan ibadah tawaf, selesai sholat sunnah tawaf, Nabi mau mulai sa'i. Sa'i itu dari Sofa Marwah. Nabi bingung mulainya mana, Marwah dulu ke Sofa apa Sofa ke Marwah. Maka turun ayat Inna Sofa wal Marwata. Maka Sofa dulu baru Marwah. Sekarang kalau ada orang mulai dari Marwah ke Sofa, itu nggak dihitung. Yang dihitung dari mana? Dari Sofa ke Marwahnya. Berarti dia 8 kali balik. Bisa dipahami. Itu Syafi'iyah. Jadi mau nanya tartib dari mana? Dari ayat itu. Inna Sofa wal Marwata min sya'air. Ayatnya kan jelas. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Buka dulu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan dulu sampai siku. Wamsahu birusikum, basuh sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki. Itu namanya tertib. Kalau nggak tertib walaupun dibasuh nggak jadi. Maksudnya tertib apa? Yuqaddima ghuslal wajhi 'alal yadain, mendahulukan membasuh wajah atas kedua tangan. Wa ghuslahuma, dan membasuh tangan, ala masrosi, lebih dahulu daripada mengusap kepala. Wa huwa, dan mengusap kepala itu lebih dahulu, ala rijlaini, atas membasuh dua kaki. Wa sunanuhu katsiratun wallahu a'lam.